Selamat pagi kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah memberikan materi atau PDF tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan kepada kalian terkait materi tersebut. Kalian siap ya? Nah, fokus yang akan kita pelajari hari ini adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda seperti dalam bahasa Inggris yaitu constitution, dalam bahasa Belanda yaitu konstitusi, dalam bahasa Jerman yaitu Constitution, dalam bahasa Latin yaitu Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Menurut seorang sarjana hukum, E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu, 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah proklamasi. Nah, sekian yang bisa Miss sampaikan hari ini. Miss harap kalian paham. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan masih membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI. Nah, untuk materi tadi bisa kalian catat di buku tugas, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke WA Miss ya. Semangat belajar hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Oh ya, dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.